Wa qad jaa'a fil ba'dil asari al-marwiyah an Sayyidah Aisyah As-Siddiqah. Dan telah jadi fi ba'dil asari di sebuah hadis yang diriwayatkan dari Siti Aisyah As-Siddiqah. Annaha qalat, sesungguhnya Siti Aisyah berkata, Dzakara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman khatijata bihtimamin. Siti Aisyah menyebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan pada satu hari Khatijah kepada Siti Khatijah bihtimamin dengan sungguh-sungguh, ya, serius, menyebut Siti Khatijah itu serius. Pahtamalat niyal ghairatu, maka menimpa atau terjadi kepadaku al-ghairatu, apa sifat cemburu, ya, wa qultu fiha, dan saya bilang fiha tentang Khatijah itu, ya, la ma la yabghi minal kalami, kepada ucapan yang tak seharusnya minal kalami itu diucapkan, ya. Ya sama dengan ucapan tadi itu. Ada ucapan yang tak seharusnya diucapkan, yaitu seperti ucapan sepuh tua, ya, tua ya hanya bibirnya yang merah misalnya, ya. Ucapan kayak itu termasuk ucapan yang tak seharusnya itu diucapkan, ya. Itu diucapkan oleh Siti Aisyah. Akhirnya pataghayyara wajhuhu taghayyuran ma kuntu arahu illa inda nuzulil wahyi alaihi. Maka berubah siapa wajahnya Rasulullah, taghayyuran dengan perubahan, ma kuntu arahu, tidak ada saya arahu pernah melihat, illa inda nuzulil wahyi alaihi, kecuali ketika turunnya wahyu alaihi. Jadi sedihnya Nabi itu, ya, saking marahnya kepada Siti Aisyah itu sama dengan wajahnya yang muram seperti pada waktu Nabi menerima wahyu yang pertama itu, ya. Saking marahnya kepada Siti Aisyah dengan ucapan-ucapan yang diucapkan oleh Siti Aisyah mengenai istri tertuanya itu, yaitu Siti Khadijah itu. Wasukitu fi jildi wa nadimtu ala isaati, kata Siti Aisyah, ya. Seolah-olah, ya, kulitku itu mengelupas. Wa nadimtu, dan aku menyesal, ala isaati, atas perbuatan jelekku, bidzalika, dengan ucapan itu, ilaihi, kepada Nabi. Jadi akhirnya setelah Nabi kelihatannya itu mirah wajahnya itu, marah kepada Siti Aisyah itu, ya, dengan mendengar ucapan yang tak seharusnya diucapkan itu ucapan tua kepada istri tertuanya, maka akhirnya terjadi penyesalan dari Siti Aisyah itu atas perbuatan ucapan yang diucapkan, yang mestinya ucapan itu tak diucapkan di depan Nabi tentang Siti Khadijah itu. Kemudian, ya, dia berdoa kepada Allah, Allahumma in adhabta ghaidha rasulikal ana lam a'ud adzkuruha, ya, bisu'i ma baqitu madaz zamani. Ya Allah, in adhabta, jika engkau menghilangkan Gusti ghaidha rasulika, kepada kemarahan utusanmu, al-ana, sekarang ini, ya, gara-gara ucapanku itu, lam a'ud adzkuruha, saya tidak akan mengulangi, akan menyebut nama Khadijah lagi, bisuin, dengan kejelekannya, ma baqitu, selama aku masih hidup, ya, madaz zaman, sepanjang zaman, tak akan saya ulangi lagi ucapan seperti itu, kan, kayak gitu. Jangan sampai membuat Nabi itu murka, ya, gara-gara ucapan saya itu tentang kejelekan Khadijah itu diucapkan di depan beliau. Namun falamma ra'a dzalika minni, ketika Nabi melihat dzalika, kepada penyesalan Siti Khadijah, Siti Aisyah itu, ya, minni, dari aku, datangnya penyesalan minni, dari aku, ghadarani, maka beliau memaafkan kepadaku, wasamahani, dan memberikan toleransi kepadaku, wa'afa, dan memaafkan anni, dari aku, wa dzakara li tarfan min fadailiha al-wara, dan beliau menyebutkan kepadaku kepada sebagian min fadailiha, dari keutamaan Siti Khadijah, al-wara, yang cemerlang itu, ya. Jadi setelah itu
Sering Nabi itu menceritakan Siti Khadijah kepada Siti Aisyah karena Siti Aisyah sudah berjanji tidak akan mengulangi lagi cemoan-cemoan yang tidak seharusnya diucapkan tentang Siti Khadijah itu di depan Nabi. Sehingga Nabi leluasa untuk memuja Siti Khadijah di depan Siti Aisyah itu karena Siti Aisyah sudah berjanji tak akan mengulangi ucapannya itu kan gitu. Wa bihadza ta'lamu. Dikit lagi ya. Wa bihadza ta'lamu, dan dengan ini Anda tahu anna ghairataha, sesungguhnya kecemburuan Siti Aisyah itu la an bughdin, bukan karena benci, bukan karena marah, au adain, atau karena bermusuhan. Wa innama hiya tabi'atun ma'rufatun fin nisa, sebenarnya cemburu itu merupakan tabiat, karakter yang telah menjadi kebiasaan bagi seorang perempuan. Jadi cemburunya Siti Aisyah itu bukan karena benci kepada Siti Khadijah, bukan karena bagaimana, tapi ya kecemburuan itu memang merupakan karakter perempuan yang biasa terjadi itu bagi siapapun. Dan beliaunya itu kan manusia biasa kan kayak gitu. Ya punya cemburu ya biasa, ya biasa. Tabiatun merupakan karakter ma'rufatun yang dikenal fin nisa'i, di perempuan manapun ya, perempuan manapun. Wa Aisyatu hiya allati naqalat lana fi fadli Khadijah radhiyallahu anhuma dzalikal khabar. Adapun Siti Aisyah, dia adalah orang yang meminda bagi kami ya, fi fadli Khadijah, mengenai keutamaan Siti Khadijah radhiyallahu anhuma dzalikal khabar, kepada berita kebaikan Siti Khadijah itu. Walaulaha ma kunna waqafna lahu ala ainin wala asarin. Kalau tidak ada Siti Aisyah, ma kunna, tidak ada kami, waqafna, pasti menemukan lahu, untuk kebaikan Siti Khadijah, ala ainin wala asarin, secara terang-terangan dan juga secara cerita. Jadi kenapa dikaji kecemburuannya itu hanya merupakan tabiat karakter biasa, buktinya ya buktinya berita baiknya, orang tahu tentang kabar baiknya Siti Khadijah itu banyak tahu dari Siti Aisyah. Kalau tidak ada Siti Aisyah yang menceritakan kepada kita, kita tak akan banyak tahu tentang kebaikan yang ada pada diri Siti Khadijah itu. Itu bukti bahwa cemburunya bukan karena benci, bukan karena permusuhan kepada Siti Khadijah itu. Dikit lagi ya. Wa min fadhailiha 'alaiha rahmah wal ikram anna rabbal izzati arsalaha ma'a Jibril. Sesungguhnya Rabbul Izzati arsalaha, mengutus laha untuk Khadijah ya, ma'a Jibril, bersama malaikat Jibril. Faqala ya Muhammadu, maka berkata Jibril, ya Muhammadu, hadihi Khadijatu qad atatka bi'ina'in fihi idamun wa ta'amun. Ini adalah Khadijah, telah datang kepadamu bi'ina'in, dengan membawa wadah, fihi, di wadah itu, idamun, ada lauk pauk, wa ta'amun, dan ada makanan ya. Faidahnya ini informasinya dari malaikat Jibril ya. Nah, ya teruskan dulu ya. Faidah hiya ya, tiba-tiba hiya atatka ya, dia datang kepadamu, faqra alaiha salama, faqra alaiha min rabbiha wa minni assalama, dan ucapkanlah olehmu Muhammad alaihi, atas Khadijah, min rabbiha, dari Tuhannya, wa minni, dan dari aku, assalama, kepada ucapan salam. Falamma ballaghaha ya, qalat Allahu assalamu ya, qalat Allahu assalamu ya. Wa minhu salam wa ala Jibril assalam ya. Jadi ini ada informasi dari malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad ya. Khadijah itu ya
akan datang kepadamu dengan bawa wadah, di situ ada lauk pauknya dan ada makanannya. Ya. Nanti setelah dia betul-betul datang, kamu melihatnya, ya, maka ucapkan salam kepada dia, ya, ya, dari Tuhannya dan juga dari aku, ya. Kemudian setelah Siti Khadijah datang bawa wadah dan bawa lauk pauk di situ, ya, maka menyampaikan, ya, maka Siti Khadijah itu menjawab, ya, Allahu wassalamu wa minhus salam wa ala Jibril assalam. Waqad sabata dzalika an Syaikhaini fi kitabaihima, dalam kedua kitabnya Al-Ma'rufaini bis-Sahihaini. Wa min khasaisiha, ya, termasuk juga keistimewaannya, ya, radhiyallahu anha ma rawahu Syaikhan, hadis yang diriwayatkan oleh Syaikhan, anna Jibril basyaraha bi baitin fil jinani, bahwasanya malaikat Jibril telah memberikan kabar gembira kepada Siti Khadijah bi baitin, dengan sebuah rumah fil jinani, nanti di surganya Allah. Idza qala dzalikal malaku al mukarram, ketika berkata dzalikal malakul mukarram, ya, lin nabi sallallahu alaihi wasallam, basyir Khadijah bi baitin, gembirakanlah olehmu wahai Muhammad Khadijah, berikan kabar gembira olehmu kepada Khadijah bi baitin, dengan adanya rumah fil jannati, nanti di surga, min qasabin, yang terdiri dari bambu, ya, bambu, ya, bambu surga, ya. La sakhaba fihi, ya, bukan bambu bindung, benih bambu, ya, bambu surga. Ya, tentunya ya indah, ya indah. Min qasabin, terbuat dari bambu. La sakhaba fihi, tidak ada hiruk pikuk, tidak ada kegaduhan, fihi, di sana, wala nasaba, ya, di rumah itu, wala nasaba, dan tidak ada capek yang akan menimpa, ya, kepada orang yang mendiaminya itu. Nah, sahab itu siahin, ya, hiruk pikuk itu, ya, jerit-jeritan itu, ya, rame lah, ya. Tidak ada capek, tidak ada hiruk pikuk, tidak ada rame-rame di sana itu. Jadi betul-betul tenang penghuni surga itu di surganya Allah nanti itu. Wa min fadhailiha radhiyallahu anha al-gharra. Insyaallah besok malam akan selesai insyaallah ini, ya, besok malam mungkin, ya. Kita akhiri Al-Fatihah.